Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Sribayuni akan membahas tentang jurnal internasional yang berjudul Meluncurkan Kendaraan Udara Tak Berawak, Penginderaan Jauh Data, Konsep Komponen Kunci dan Prospek. Pengenalan, penginderaan jauh berbasis kendaraan udara tak berawak atau UAV sedang muncul di berbagai kalangan sumber data penting. Dalam praktiknya, sistem pengamalan pilot metadata UAV telah dikembangkan untuk menyediakan katalog pelayanan produk data. Selanjutnya, perbandingan karakteristik data UAV dan standar S. Akuisisi data UAV terdesentralisasi tidak mirip dengan satelit, di mana akuisisi data terpusat mirip dengan transformasi komputer ke PC. Berbeda dengan satelit yang mengorbit bumi dari ketinggian 500 km, rute UAV perlu menghindari berbagai halangan dan termasuk zona larangan terbang. UAV tidak bisa terbang terlalu jauh, juga tidak bisa terbang terlalu tinggi, yang memerlukan kesesuaian kondisi untuk penerbangan yang aman. Data gambar yang beresolusi tinggi yang diperlukan UAV telah mendapat banyak perhatian yang luar biasa. Konsep dasar pembawa data UAV RS. Dengan akumulasi data UAV dan meningkatkan permintaan untuk data UAV RS dan cakupan aplikasi yang luas, perlu dikembangkan platform khusus input data yang sangat berharga pada UAV RS, yaitu yang pertama, jaringan UAV RS pembawa data UAV. Perlu dicatat bahwa jaringan UAV dan operator pada dasarnya adalah teknologi yang sama, tapi pada tahap perkembangan yang berbeda. Selanjutnya, perkembangan pembawa data UAV diimplementasikan dalam 3 tahap. Dan yang ketiga, pembentukan yang memungkinkan untuk mengembangkan pembawa data dalam praktik UAV RS. Materi selanjutnya, teknologi utama dan masalah kebijakan yang relevan. Teknologi utama untuk mengoperasi pembawa data UAV mencakup teknologi standar utama yang memanfaatkan jaringan UAV, agregasi, distribusi, fusi data multisumber, dan persimbangan dan sensor jarak jauh. Operasi berkelanjutan serta mekanisme yang diperlukan, yang pertama yaitu teknologi kunci dan spesifikasi standar jaringan UAV. Penguatan jaringan UAV harus dibangun dan sistem untuk perencanaan pengiriman dan regulasi keselamatan dan proses data secara cepat sehingga membantu sistem layanan yang terintegrasi. Yang kedua, teknologi untuk akreditasi virtual. Penyimpanan dan akses data UAV distribusikan secara masih konversi data virtual mampu berintegrasi secara efisien. Ketiga, teknologi visita yang mendukung platform lalu lintas data multi yang sumber heterogen dan dalam sensor jarak jauh. Yang ketiga, mekanisme operasi yang berkelanjutan membuat data UAV RS. Yang kelima, teknologi perlindungan data dan melindungi hak kekayaan intelektual yang meliputi platform foto gambar satelit termasuk transformasi inskripsi, tanda air, proses dan spektrum penyebaran. Praktik pembawa data UAV di Cina. Yang pertama, drone for UAV terdistribusi untuk aplikasi. Dengan misi pembentukan jaringan UAV secara nasional dan agregasi data maupun manajemen. Yang kedua, penjadwalan sumber daya UAV terintegrasi penerbangan. Teknologi pendirian telah dilakukan, pendirian tersebut dari sistem observasi untuk sistem UAV RS multisumber heterogen dan katalog. Selanjutnya, agregasi pemrosesan multisumber dan heterogen dengan karakteristik menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar, mengumpulkan dan mengolah sumber data yang mencakup jaringan dunia. Selanjutnya, bekerja dengan sekumpulan klien jaringan yang terkonfigurasi umum. Selanjutnya, mengumpulkan data dan menyediakan layanan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya, menggabungkan dan menyambung data RS dengan resolusi yang berbeda. Tipe aplikasi awal yang pertama yaitu sistem untuk manajemen metadata UAV diuji secara online. Pengujiannya mencakup standarisasi sensor jarak jauh dan kemampuan beradaptasi transformasi platform UAV. Kesimpulannya itu, pembawa data UAV diperkenalkan untuk mengintegrasi dan memanfaatkan semua sumber daya potensial. Fungsi dari pembawa data tersebut termasuk jaringan UAV, penyimpanan dan transmisi data cepat, pemrosesan data, fusi data, dan teknologi ekstraksi transformasi dari berbagai informasi sumber yang heterogen. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.